Ardan udah bisa diambil, Chef. Saya yakin ini bisa jadi bukti yang kuat supaya Hasbi bisa dipenjara. Ya udah kalau gitu kita pergi ke sana sekarang ya. Ada apa kamu cari aku? Ada yang lebih penting yang harus aku omongin ke kamu. Hal penting apa? Julian sama Lala lagi dalam perjalanan ke kantor polisi. Mereka mau laporin aku ke polisi? Atas tuduhan apa? Harusnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa atas semua tindakan aku selama ini. Justru itu, Bi. Mereka mau ngambil bukti visum pengeroyokan Ardan di rumah sakit sekarang. Sial. Gue harus ikuti mereka. Jangan sampai mereka sampai ke kantor polisi. Lama banget ya. Ya Allah, rasanya badan aku nggak bisa gerak. Bantu aku, ya Allah. Tolong selamatkanlah aku. Itu pepper spray. Buat jaga-jaga aja kalau ada orang jahat sama kamu nanti di jalan. Kepala aku lama banget ya. Saya susul aja deh. Lala. Sial, Julian pakai datang lagi. Lala. Hah? Kamu nggak apa-apa, La? Lala?
Ada apa ya, Mas? Bu, boleh tolong bantu bawa teman saya ke mobil? Ayo. Ayo, Mbak, kami bantu. Ngapain juga tadi gue hampir perkosa Lala kayak gitu. Tapi mungkin ada bagusnya. Lala nggak jadi ke kantor polisi sekarang, karena mungkin dia shock berat. Halo Syah. Bi, kamu tuh di mana sih? Kamu tuh jemput aku dong. Gue baru aja selesai ngurus masalah visum. Kenapa sih Syah? Gak sabaran banget jadi orang. Bi, kamu kok bentak aku sih? Iya, maaf aku masih di jalan. Maafin aku. Ya udah, terus gimana? Mereka jadi ke kantor polisi? Hari ini mereka nggak jadi ke kantor polisi. Oh, gitu. Ya tapi tetap aja, Bi. Mereka bisa ngelaporin kamu tuh kapan aja. Iya, aku tahu. Kamu di mana sekarang? Aku di... Aduh, ini di mana? Ini tuh kayak semacam rumah aman gitu. Nanti aku share aja deh ke kamu. Kamu jemput aku. Terus nanti dari sini kita lanjutin lagi pelarian kita ya. Udah sementara kamu di situ dulu deh, ya. Aku masih banyak urusan nih. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Udah dulu ya. Ada-ada aja sih Miss ya. Gak tau gue lagi ribet, kesusahan. Malah minta-minta tolong. Di sini juga nggak ada CCTV. Harusnya masalah tadi aman. Gue pakai buff. Dan CCTV juga nggak ada di tempat itu. Tapi gue sempat bersuara dikit tadi. Tapi kayaknya Lala terlalu shock buat nyadar kalau itu suara gue. Ya udah deh, mending sekarang gue cari tempat tinggal baru dulu. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Mas. Kita permisi ya. Ya Allah, aku sangat bodoh. Biarkan kejadian buruk ini menimpa Lala. Pak, maafin saya ya. Seharusnya saya tadi ngejagain kamu. Tapi saya malah... Seharusnya saya nggak biarin kamu tadi pergi sendirian, Mbak. Kamu tenang ya, Mbak. Kamu udah aman di sini. Ada saya.
Saya bakal jagain kamu dan gak ada orang lagi yang bisa nyakitin kamu di sini. Ya Allah, siapa yang tega ngelakuin hal kayak gitu ke aku? Kenapa orang itu jahat banget sama aku? Aku salah apa? Sampai aku diperlakukan seperti ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita pulang ya, Lat. Dipakai dulu safety beltnya. Saya mohon izin buat pakaiin safety beltnya. Maaf, Lah. Maaf. Saya nggak maksud ngapa-ngapain, Lah. Maaf ya, Lar. Saya cuma mau pakaiin safety belt aja. Sekarang kita pulang ya. Maafin saya, Lah. Kamu pasti masih shock atas kejadian tadi. Lah, kita turun yuk, Lah. Kamu harus istirahat. Ayo turun. Ini tolong mau keluarin. Ini aku Rindy. Aku Rindy. Wah, turun ya. Yuk. Buka dulu seat belt. Ya Allah, nah. Apa yang sebenarnya terjadi sama Chef Lala ya? Baru kali ini saya melihat Pak Julian sesedih ini. Nggak bilang sama ibu, kamu kenapa, Lala? Kenapa? Kenapa, sayang? Lala? Enggak, Julian. Sebenarnya apa yang terjadi sama Lala? Kenapa dia nangis sambil ketakutan seperti itu? Kenapa kalau bisa sampai begitu, Pak Julian? Apa terjadi sesuatu sama Lala, Chef? Lala.
Lala dilecehin sama orang yang ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Aku takut. Hidup aku udah hancur sekarang. Aku kotor. Kenapa aku harus terus merasakan kepedihan dari seorang laki-laki jahat? Kenapa tadi aku gak bisa gerak, ya Allah? Kenapa aku gak berdaya melawan orang itu saat dia nyentuh aku? Aku melawan, aku jangan diem aja, Aku kotor. Aku kotor. Ya Allah. Ya Allah. Kasihan sekali. Rin, sebaiknya kita bantu Bu Desi untuk ke kamarnya buat istirahat. Iya. Ke kamar. Bener. Mama. Ma. Siapa? Siapa yang ngelakuin itu sama kakak saya? Saya nggak tahu betul wajahnya seperti apa dan mukanya ditutupin sama masker.
kakak saya itu lagi sama Pak Julian. Tapi kenapa Pak Julian ngebiarin hal ini terjadi? Kenapa Pak Julian gak jaga kakak saya? Saya nggak terima kakak saya dilecehin, Pak. Dan Ardan, tahan. Kamu jangan emosi, Dan. Ingat, kondisi kamu tuh belum pulih. Kalau pasti hancur. Dia pasti nyalahin dirinya sendiri. Lah, maafin saya. Saya udah lalai menjaga kamu, lah. Kalau aja saya nggak biarin kamu sendiri, mungkin hal ini nggak akan terjadi. Kamu lihat kan, akibat dari perbuatan kamu. Kamu hancurkan keluarga kamu. Kamu hancurkan keluarga saya. Dan yang paling tersakiti di sini adalah anak-anak kamu dan anak saya. Semua salah saya. Semua salah saya. Saya nggak jaga Lala jadi korban pelecehan. Tante, udah Tante, tenang. Semua salah saya. Tante yang tenang ya. Harusnya saya yang menerima semua karma buruk itu. Dia kan anak-anak saya. Ya Allah, Lala. Kenapa ujian hidup kamu tuh gak ada habisnya? Dan kali ini, ujian itu benar-benar berat. Mas Andi benar. Saya yang telah membuat dunia anak-anak saya runtuh. Semua salah saya. Tante yang tenang dulu ya. Aku mau cek Lala bentar. Ya. Wak. Mak. Aku ngerti perasaan kamu. Kamu boleh nangis sekenceng-kencengnya. Kamu boleh kecewa sama semuanya lah. Tapi biarin aku nemenin kamu ya. Biarin izinin aku jadi temen yang bisa nenangin kamu. Wak, buka pintunya. Wak. Lala. Wak. Lah, buka pintunya, La. Pak. La. Lala. 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 Pak. Suaranya nyala tapi suaranya Chef Lala nggak ada ya, Pak? Pak, dobrak pintunya, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Takut Chef Lala kenapa-napa, Pak? La, saya dobrak pintunya ya, La.
Chef, kita bawa ke kamar ya. Maaf ya, Nak. Ya ampun, Astagfirullahaladzim, Lala. Ya Allah, Lala, maafin saya ya. Ini badannya Lala panas. Kamu tolong gantiin bajunya Lala ya. Iya, Chef. So, kita tunggu di luar. Saya harus mencari pelakunya. Saya harus tahu siapa yang berbuat seperti ini ke Lala. Lagi kayaknya. Udah sadar tapi masih setengah sadar lah, Chef. Masih ada ngigo-ngigonya dikit. Oh, tapi bajunya udah aku gantiin kok. Di kamar ada obat penurun demam. Nanti gue kasih ke Lala kalau udah sadar banget ya. Ini, saya titip ke Lala ya. Minta tolong jangan tinggalin dia sendirian. Iya, Chef, tenang aja. Aku tuh ngerti banget apa yang lagi dirasain Lala. Pasti perih banget. Dan sebagai sesama perempuan dan juga sahabat Lala, nggak mungkin aku ngebiarin dia ngadapin ini semua sendirian, Chef. Makasih ya. Saya pergi dulu. Pak, Bapak mau kemana? Saya mau cari pelaku pelecehan seksual itu. Pak Julian. Saya minta maaf ya, Pak. Saya agak keras tadi ke Bapak. Dan kalau kaki saya nggak sakit, saya pasti ikut Bapak untuk cari pelaku itu. Tapi saya pasti ngerepotin Bapak sampai jadi beban. Pak, saya ikut. Saya memukulin orang itu, Pak. Chef, Sel, hati-hati ya. Aku yakin pasti kalian berhasil kok. Makasih. Gue tinggal ya.
Harusnya saya nggak ngebiarin kamu pergi sendirian, La. Harusnya saya nemenin kamu saat itu. Maaf Pak, ini kita mau kemana ya Pak? Saya akan kejar pelakunya sampai ke ujung dunia. Saya akan buat dia menyesal karena udah melakukan ini ke kamu. Waduh, siapa nih yang udah berani bangunin macan tutul? Kelar, udah kelar. Dan kalau ini sampai ada hubungannya sama Hasbi, saya akan pastikan Hasbi akan menanggung akibatnya. Ya lumayan lah. Walaupun memang nggak segede kontrakan gue yang kemarin. Tapi setidaknya gue bisa tidur. Gue bisa mandi dengan tenang dan nyaman. Sekarang duit gue sisa 40 juta. Bisa nggak ya gue nutupin kasus Arden? Hanya dengan duit segitu. Gue udah gak mungkin lagi nyuruh preman yang kemarin. Yang ada malah gue diperas sama mereka. Lagian gue juga ngapain sih nyari perkara, bukan yang rampok, malah nafsuan kayak tadi. Mudah-mudahan aja Lala nggak tahu kalau itu gue. Semoga aja Axel bisa nemuin petunjuk di sini. Pak, maaf Pak, kamera CCTV daerah sini mati semua Pak, rusak katanya. Terus tadi saya sempat nanya ke petugas pom bensin sama orang-orang sekitar, dia bilang dia nggak ngeliat orang-orang yang cirinya Bapak bilangin. Saya yakin pasti ada petunjuk yang terlewat yang bisa jadi bukti yang kuat. Tapi saya heran ya Pak, masa tempat kayak gini CCTV pada rusak semua? Nggak dibenerin apa? Kalau ada kejadian kayak gini lagi gimana? Susah kan Pak? Kesel saya Pak, kesel banget Pak. Andai aja Pak, ada kamera lain yang bisa nangkap gambar yang ada di sekitar sini. Apa coba pakai satelit maps ya? Tapi bisa nggak ya Pak? Tadi kamu bilang apa? CCTV, satelit maps. Tapi kalau satelit maps saya masih ragu sih Pak. Bukan. Tadi kamu bilang ada kamera lain yang bisa nangkap gambar di sekitar. Iya itu. Iya. Sebentar. Nah, Pak. Kamera dashboard mobil, Pak. Iya. Kan tadi Bapak mobilnya pada tadi parkir di sini. Siapa tahu pas pelakunya keluar, nangkep nih Pak kameranya. Iya. Pasti ketangkep. Bentar ya, Pak. Pak. Ini dia, Pak. Ya, tapi nggak kelihatan lagi mukanya, Pak. Aduh. Pakai nggak kelihatan segala. Nggak lagi. Sebentar ya, Pak. Kalau dari gerak-geriknya sama bentuk badannya kayak nggak asing ya, Pak. Kayak familiar gitu, Pak. Siapa ya?
Apa mungkin si kerak wajan ya, Pak? Tapi nggak mungkin dong, Pak. Masa dia tega sama Saifulah kayak gitu? Lagian kan beberapa hari ini dia kabur dari kejaran kita, Pak. Tapi Sal, dia aja masih berusaha buat bawa kabur Meisha. Berarti nggak nutup kemungkinan dia juga pasti bakal gangguin Lala lagi. Aduh, bener lagi. Sebentar, Pak. Pak. Nih, ini kan kelihatan nih, Pak. Plat nomor motornya. Kita cari aja siapa pemilik motor itu. Ya, kita buktiin itu beneran Hasbi atau bukan, Pak. Pak. Nih, ini kan kelihatan nih, Pak. Plat nomor motornya. Kita cari aja siapa pemilik motor itu. Ya, kita buktiin itu beneran Hasbi atau bukan, Pak. Ya betul juga kamu. Yaudah kalau gitu kita pergi sekarang ya. Bentar, Pak. Kita mau kemana, Pak? Oh, mau langsung ke kantor polisi ya, Pak? Enggak. Saya ada solusi lain. Iya. Chef Julian tersinggung gak ya sama aku? Tersinggung gimana maksudnya lah? Aku bersikap dingin banget tadi. Padahal Chef Juliet mau bantuin aku. Aku malah histeris. Seolah-olah Chef Juliet jahatnya. Padahal aku tahu Chef Juliet gak salah. Wah, aku yakin Chef Julian juga pasti ngerti kamu tuh gak ada niatan kayak gitu. Kita kan tahu Chef Julian tuh gimana. Tapi aku takut banget kalau ketemu sama Chef Julian lagi, aku akan bersikap histeris kayak tadi aku gak mau. Tapi entah kenapa sikap aku dengan refleks seperti itu, seolah-olah aku emang takut banget ketika ada laki-laki di dekat aku. Bahkan bukan cuma sama Chef Julian, tapi sama Mas Axel. Bahkan sama Ardan aku kadang astagfirullahaladzim. Aku gak tahu kenapa kayak gini. Aku gak tahu, Rini. Kalau ingat itu kayak aku gak bisa nahan refleks aku juga. Astagfirullahaladzim. Aku paham kok. Dan aku yakin mereka tuh juga pasti ngerti. Kamu cuma butuh waktu. Reaksi kamu tuh wajar kok. Kamu habis ngalamin sesuatu hal yang menyerikan. Siapapun itu, bahkan mungkin orang terkuat pun pasti punya reaksi yang sama. Wajar kok. Dan yang perlu kamu tahu lah, Chef Julian sama Axel tuh berusaha buat cari orang yang bertanggung jawab soal ini. Jadi kamu nggak perlu khawatirin
Kesalahan kamu di masa lalu, Desi, akan terus terbawa sampai ke anak cucu kamu, Des. Hidup mereka semua akan menderita. Dan kamu akan terus mendapatkan hukuman, Desi. Juga rasa bersalah yang besar sampai kamu mati, Desi. Enggak, aku gak mau anak aku menderita, enggak. Itu pasti terjadi, Desi. Nisha, Lala, Ardan. Mereka semua akan menderita akibat ulah kamu, dosa kamu. Dan hidup mereka gak akan pernah bahagia. Selamanya. Gak akan pernah bahagia, Desi. Gak akan pernah. Lumen Investigation. Ini sejenis kayak model detektif swasta gitu ya, Pak? Iya, Sol. Saya dulu pernah minta bantuan jasa mereka buat cari orang yang jadi selingkuhan mantan istri saya. Dan gak butuh waktu lama buat ngebongkar semuanya. Saya juga berharap kasus pelecehannya Lala juga sama. Apalagi kan kita udah punya plat nomor motor ya kan? Kalau gitu kenapa nggak ke polisi aja pas kalian? Gak usah, Sol. Saya mau ngasih pelajaran ke orang yang udah ngelecehin Lala. Dengan cara saya sendiri. Tumben, Pak Julian seagresif ini. Luar biasa. Wah, Pak Julian Atmanegara. Lama kita nggak ketemu ya, Pak? Iya, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana? Saya baik. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu buat Bapak? Ini memori dari dashcam mobil saya. Di jam 16.33, ada sebuah motor melintas depan mobil saya, Bu. Saya perlu tahu siapa pemilik kendaraan itu. Dan saya perlu tahu siapa orangnya. Segera. Ini pekerjaan yang gampang. Ini memori dari dashcam mobil saya. Di jam 16.33, ada sebuah motor melintas depan mobil saya, Bu. Saya perlu tahu siapa pemilik kendaraan itu. Dan saya perlu tahu siapa orangnya. Segera. Ini pekerjaan yang gampang. Apa cuma ini yang perlu tim saya kerjakan, Pak? Ini baru tugas pertama, Bu. Kalau misalkan tugas ini sudah selesai, kemungkinan besar ke depannya bakal ada hal-hal yang akan Ibu dan tim lakukan lagi nanti. Oke, Pak Julian akan mendapatkan kabar ini paling lambat besok pagi. Nomor Bapak masih yang sama, kan? Masih, Bu. Oke. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya, Bu. Iya, Pak.
Terima kasih. Sama-sama. Sial, gue ditinggal di tempat kayak ginian. Kayak di panti jompo aja. Makan aja harus rame-rame. Diawasin lagi. Mbak Mesya, ini vitamin buat janinnya ya. Oh iya Mbak, diminum. Tadi Pak Julian tuh bilang kalau kita harus jagain banget Mbak Mesya. Saya tinggal dulu ya. Oh, lagi hamil? Oh, Mbaknya lagi hamil? Ambil lauk saya aja. Biar bayinya ikut seneng. Makan yang banyak ya Mbak, biar sehat selalu. Semoga janinnya jadi anak yang pintar dan berbakti sama orang tua ya Mbak. Jangan sentuh perut saya. Saya juga nggak butuh telur kamu. Balikin, nih. Saya malas makan. Selera. Mbak, tapi... Ya udah, lanjutin makannya ya. Oh iya. Wah, bisa gila gue di sini. Hasbi kemana lagi? Kenapa sih dia nggak ngasih kabar sama sekali? Apa jangan-jangan dia udah ketangkap polisi ya? Apa jangan-jangan Lala udah berhasil kasih bukti visum itu ke polisi? Allahu Akbar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cobaan apa lagi yang telah Engkau berikan kepadaku? Bagaimana caranya aku bisa menghadapi hal yang sangat sulit ini, ya Allah? Ya Allah yang Maha Pemberi kekuatan, berikanlah kekuatan yang begitu besar untuk Lala. Kembalikanlah rasa percaya dirinya seperti semula. Hamba tak kuasa melihat Lala sangat terpuruk seperti itu. Hati hamba turut sakit menyaksikannya, ya Allah. Ya Allah, yang Maha melembutkan hati, tolong berikanlah aku kekuatan untuk berdamai dengan semua ini. Sesungguhnya aku malu, ya Allah. Aku malu dengan semua yang terjadi hari ini. Tapi aku nggak sanggup melawan takdir-Mu, ya Allah. Hamba juga memohon, beri hamba petunjuk untuk menemukan orang yang berbuat jahat ke Lala. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha tahu atas segalanya di bumi. Allah, bimbinglah aku. Engkau yang Maha mengetahui semuanya, ya Allah.
Hamba mohon, tetaplah berada di sisi hamba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, aku masuk ya. Pak, kita sarapan yuk. Ini aku udah beliin bubur. Aku nggak lapar, Lindi. Makasih ya. Lola, kita makan sama-sama yuk. Ya? Kalian makan duluan aja, nggak apa-apa kok. Gue coba tanya di sini. Tanya dulu aja. Permisi, Bu. Iya. Saya mau nanya. Ibu tahu alamat ini? Oh, ini mah deket, Mas. Tinggal belok kiri, terus nanti belok kiri lagi, terus nanti lurus aja sampai mentok. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mimi, makasih. Nambah lagi nggak, Mbak? War. Itu motornya Target kan? Iya. Plat nomornya juga sama. Kasihan Kak Lala. Dari sekian masalah yang udah ada, lagi-lagi Kak Lala harus berhadapan sama masalah yang besar kayak gini. Dan aku sebagai adiknya nggak bisa bantu apa-apa. Dasar Ardan adik gak becus. Udah nyusahin Kak Lala terus. Sekarang di saat Kak Lala lagi ada masalah, aku cuma bisa diem aja. Nggak berdaya sama sekali. Masak apaan lo? Mau goreng telur. Emang bisa masak lo? Hah? Bisa masak? Set. Gesit juga lu. Salah ya gue kemarin bilang lu cewek badak. Kayaknya lebih pantas cewek ninja. Ih, itu mah elunya aja yang lemot. Bikin apa nih? Pakai cangkangnya juga digoreng? Elah, dipuji juga. Lu nggak bisa lihat nih. Gue begini, pakai tongkat ya pasti bakal lemot lah. Udah lemot mah lemot aja. Nih ya, gue yakin kalau kita lomba lari nih, gue jamin gue pasti yang menang. Pasti. Ayo, siapa takut. Kalau ini kaki udah sembuh, kita keliling komplek. Pasti gue menang. Deal? Deal? Kak Lala masih kelihatan lemes banget. Aku coba hibur Kak Lala deh. Ya, walaupun aku nggak yakin akan berhasil juga. Kak Lala,
Kak Lala lapar nggak? Ini Arden lagi buat telur. Mau sekalian nggak? Oh, lapar sih, tapi nanti kakak buat sendiri aja. Biar Chef Ardan aja yang bikin. Biar spesial. Telur hambar ya maksudnya. Udah ya gini. Mendingan kalian tuh chill di sini, oke? Ngapain sih pakai tunjuk-tunjukkan? Perkara masak doang juga. Udah mending aku yang masak, oke? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Lagian kan kalian berdua juga kurang fit, oke? Yang ini spesial. Makasih ya. Makasih ya cewek ninja. Oke, kita kerja. Ya, halo, gimana Bu Ratna? Halo Pak, sesuai dengan janji saya kemarin, tim saya sudah menemukan rumah dari pemilik motor itu.